Shalom, kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan kita Yesus Kristus ada dalam kehidupan saudara semua. Kita berjumpa kembali dalam renungan mingguan hari ini, Rabu 20 November 2024. Renungan didasarkan dari Kitab Mazmur pasal ketiga, ayat 1 sampai dengan ke-9. Sebelum kita bersama merenungkan sabda Tuhan, mari kita menyatukan hati di dalam doa. Bapa yang penuh kasih, kami mengucap syukur untuk setiap kebaikan, kemurahan, pertolongan, dan pengampunan yang Kau nyatakan kepada kami. Kami mengingat kembali kasih-Mu yang besar itu, yang menyelamatkan kami. Sehingga kehidupan kami tidak berhenti, tetapi terus dalam kasih, kemurahan, dan penyertaan-Mu. Sehingga dalam segala hal kami boleh melewatinya, menanggungnya, menerimanya. Bahkan kami menemukan pengharapan senantiasa dalam mujizat dan karya-Mu yang besar. Maka kebenaran sabda-Mu yang hendak kami renungkan bersama, kami yakin inilah kekuatan cinta-Mu yang terus menyelamatkan kami. Maka berfirmanlah ya Tuhan Yesus, kami siap mendengarkannya serta melakukannya. Dan kami mohon ampun ya Tuhan Yesus atas setiap dosa dan pelanggaran yang kami lakukan. Kami yakin Tuhan, Engkau memberikan pengampunan itu kepada kami. Di dalam nama dan kuasa-Mu ya Tuhan Yesus, doa ini kami naikkan dengan bersyukur dan percaya. Amin. Kitab Mazmur pasal ketiga ayat 1 sampai dengan ke-9, demikian sabda Tuhan. Nyanyian pagi dalam menghadapi musuh. Mazmur Daud ketika ia lari dari Absalom anaknya. Ya Tuhan, betapa banyaknya lawanku. Banyak orang yang bangkit menyerang aku. Banyak orang yang berkata tentang aku, baginya tidak ada pertolongan daripada Allah. Tetapi Engkau, Tuhan, adalah perisai yang melindungi aku. Engkaulah kemuliaanku dan yang mengangkat kepalaku. Dengan nyaring aku berseru kepada Tuhan, dan Ia menjawab aku dari gunungnya yang kudus. Aku membaringkan diri, lalu tidur. Aku bangun sebab Tuhan menopang aku. Aku tidak takut kepada puluhan ribu orang yang siap mengepung aku. Bangkitlah Tuhan, tolonglah aku, ya Allahku. Ya, Engkau telah memukul rahang semua musuhku dan mematahkan gigi orang-orang fasik. Dari Tuhan datang pertolongan, berkat-Mu atas umat-Mu. Berbahagialah kita yang merenungkan sabda Tuhan dan berbahagialah kita yang percaya. Haleluya. Amin. Eyang kakung, eyang putri, Bapak Ibu Saudara dan anak-anak, tema renungan mingguan hari ini Rabu 20 November 2024 adalah membaringkan diri. Mungkin banyak di antara kita ada yang pernah merasakan dikhianati. Rasanya bagaimana? Oh, perih, terluka. Bahkan mungkin sampai sekarang memendam kebencian, dendam, dan sakitnya masih diingat, bahkan masih saja mungkin tersimpan begitu dalam diri kita. Mungkin dengan kesakit hatian tersebut kita pengen membalas dengan berbagai cara, atau kita mendiamkan sehingga terus berlarut-larut dan tanpa penyelesaian. Tentu dikhianati seperti dipukul dari belakang. Karena mungkin kita sudah menaruhkan rasa percaya, cinta, pengorbanan, dan semuanya. Dan ketika kita dikhianati, maka ya tadi saya mengatakan, yang tersisa bukan kemudian pengampunan, penerimaan, keberserahan, dan ya sudahlah, ikhlas saja. Tabah, sabar, dan lain sebagainya. Saya yakin di antara kita masih ada yang merasakan demikian. Entah kita dikhianati oleh sahabat kita, saudara kita, bahkan mungkin oleh pasangan hidup kita, oleh anak-anak kita, oleh orang tua kita, dan yang lainnya.
tidak mudah untuk mengobati dari rasa sakit hati karena pengkhianatan. Persis di teks yang kita renungkan hari ini. Di judul perikop, nyanyian pagi dalam menghadapi musuh. Daud mengatakan, sedang menghadapi musuh. Lah musuhnya siapa? Tentu banyak. Bangsa-bangsa di sekitarnya. Tetapi ada satu yang musuh tanda kutip. Siapa itu? Jika kita baca di ayat pertama, Mazmur Daud ketika ia lari dari Absalom, anaknya. Yang dianggap musuh termasuk anaknya yang sedang memberontak terhadap Daud. Tadi saya mengatakan di awal, bagaimana rasanya? Ya seperti dikhianati. Daud menjadi terluka. Lah anak yang ditimang-timang sejak kecil, yang didampingi, yang didoakan, yang dikasihi, malah menusuk dari belakang. Tentu sakit sekali Daud atas pengkhianatan Absalom. Tetapi yang menarik adalah, sekalipun Daud terluka, jika kita membaca di kitab Samuel, maka Daud tetap mengasihi Absalom. Bahkan ia menangisi ketika Absalom mati. Nah, dalam teks yang kita renungkan, Daud tentu dalam kondisi yang sangat terluka dan bersedih. Ia bingung mau melakukan apa. Menghadapi musuh salah satunya adalah anaknya sendiri. Maju kena, mundur kena. Maju, ya itu anaknya yang dihadapi. Mundur justru dia yang diserang. Dan kemudian yang menjadi menarik adalah Daud di ayat 2 dan ketiga. Ya Tuhan, betapa banyaknya lawanku, banyak orang yang bangkit menyerang aku, banyak orang yang berkata tentang aku, baginya tidak ada pertolongan daripada Allah. Tentu ada ketertekanan dalam diri Daud. Daud juga di sini merasa Tuhan tidak begitu dekat dengan dirinya. Tidak ada pertolongan daripada Allah. Daud sadar nyawanya terancam, jiwanya terancam dari banyaknya musuh yang mengepungnya, termasuk oleh anaknya sendiri. Daud merasa sudah ditinggalkan Tuhan. Maka di teks dari Mazmur pasal ketiga ada 3 bagian, ayat 2 dan 3, 4 dan 5, 6 dan 9. Perasaan awal begitu. Tentu perasaan ini karena apa? Karena orang banyak juga berbicara, mana Tuhanmu nggak menolong, mana Tuhanmu nggak bekerja. Tapi kemudian sekalipun tentu ada perasaan Tuhan tidak begitu dekat atau jauh dalam persoalan yang ia hadapi, karena Daud melihat keterancaman dengan banyak musuh, tapi kemudian kita lihat di ayat keempat dan kelima, dia tiba kembali pada kesadaran. Ya sudahlah, orang banyak mengolok-olok Tuhan yang ia yakini. Dan dalam perasaannya juga dia merasa terancam jiwanya karena lawannya sangat banyak. Tapi yang menarik adalah dia kembali bertahan dengan keyakinannya. Di ayat keempat dan kelima. Tetapi Engkau Tuhan adalah perisai yang melindungi aku. Engkaulah kemuliaanku dan yang mengangkat kepalaku. Dengan nyaring aku berseru kepada Tuhan, dan ia menjawab aku dari gunungnya yang kudus. Yang pertama tadi ia sadar banyak lawannya, banyak yang mengolok-oloknya, tapi kemudian dia tidak, kemudian semakin tertekan jiwanya. Apa yang dia lakukan? Melawan ketertindasan dirinya dari perasaan, dari ancaman, dengan langsung mengatakan, dengan nyaring aku berseru kepada Tuhan. Dan kemudian ia memastikan dengan percaya,
dan ia menjawab aku. Berarti Daud tidak mau tinggal dalam perasaan dikhianati, perasaan terluka dan sebagainya. Ia mau bangkit. Ia percaya bahwa Tuhan pelindungnya, perisainya, dan Tuhanlah yang menjaga dirinya. Maka dalam tema membaringkan diri, pesan apa yang kita terima? Yang pertama, mungkin kita tidak bangkit dalam banyak hal, karena mungkin di antara kita merasakan keterlukaan, ketertindasan, banyaknya ancaman musuh. Mungkin kita merasa terluka. Memori-memori kita penuh dengan kepahitan, kesedihan yang dalam, dan mungkin kita bawa sampai dengan sekarang. Kita gendong beban itu dengan sangat berat. Tetapi hari ini, dalam tema membaringkan diri, kita perhatikan di ayat kedua, ketiga. Betul, Daud merasakan itu seperti halnya kita semuanya. Tetapi yang diupayakan Daud di ayat keempat, kelima, yang mengingat Tuhan, ia percaya kepada Tuhan, maka ia berseru. Maka bagi kita semuanya, mari kita berseru kepada Tuhan. Tapi dengan percaya bahwa Tuhan akan menjawab dari setiap keterancaman, keterlukaan, dan pengkhianatan yang kita rasakan dan alami. Berseru saja. Mungkin kita bertanya, kalau kita berseru apakah Tuhan menjawab? Daud berseru dan ia yakin bahwa Tuhan menjawab. Kita sering mengatakan, hati-hati loh, ucapanmu adalah doamu. Itu bisa terjadi loh. Kenapa kita tidak kemudian mengaminkan itu dan menyatakan itu dalam seruan doa kita kepada Tuhan? Apapun permohonan, apapun kemudian rasa yang ada dalam diri kita, apapun memori-memori yang ada dalam ingatan kita, apapun pengalaman-pengalaman hidup kita, apapun permohonan, kerinduan dan harapan kita, berseru saja kepada Tuhan. Terus menerus, terus menerus, terus menerus. Mungkin ada saatnya kita bosan, tetapi terus saja dan yakin. Maka Tuhan akan menyatakan kebaikannya dan cara kerja yang mulia, yang menyelamatkan kehidupan kita semuanya. Pesan yang kedua, mari kita perhatikan secara khusus. Di ayat yang ke-6 dan ke-7, aku membaringkan diri, lalu tidur. Aku bangun, sebab Tuhan menopang aku. Aku tidak takut kepada puluhan ribu orang yang siap mengepung aku. Merasa terancam, percaya kepada Tuhan, kemudian Daud apa? Aku membaringkan diri lalu tidur, dan kemudian ia bangun. Ternyata nyawanya tidak lepas dari dirinya, karena apa? Tuhan menopang. Banyaknya musuh, ya tetap bisa tidur, karena kembali Tuhanlah yang menopang dirinya. Sehingga dia mengatakan, aku tidak takut kepada puluhan ribu yang siap mengepung aku. Maka kiranya di pesan yang kedua, mari hantarkan diri kita untuk apa? Membaringkan diri. Bukan berarti saya mengajak Bapak Ibu, yang kakung, yang putri, anak-anak, dan saudara semuanya, tidur terus. Terlebih dalam masa-masa penghujan ini, cocok sekali untuk bobok. Tentu tidak demikian. Membaringkan diri berarti kepasrahan diri, totalitas percaya kepada Tuhan. Bukan soal istirahat kita menjadi nyenyak, lalu tidur. Membaringkan diri berarti pada kepasrahan diri kita kepada Tuhan. Kita lepaskan saja dan kita serahkan kepada Tuhan. Maka jika kita mampu melakukannya, kita akan bangun. Iya ya, bahwa ada hal yang lain
yang harus kita kerjakan dalam tugas dan tanggung jawab kita. Bahwa ada hal yang lain yang bisa bermanfaat untuk diri kita daripada merasakan pengkhianatan, keterlukaan, mengingat-ingat orang-orang yang membenci kita, mengingat-ingat yang begitu dalam melukai diri kita. Tidak ada gunanya. Tapi tataplah kehidupan ke depan dengan percaya ketika kita membaringkan diri. Berarti kita menyerahkan itu kepada Tuhan dan biarlah Tuhan yang menuntun kita. Sekalipun mungkin kita dirasani terus, dibicarakan terus, dibenci, disingkiri, ataupun kita merasakan mungkin derita yang amat sangat dan apapun. Tapi ketika kita terus berjalan dengan percaya, sekalipun banyak orang mengepung aku, seperti Daud tadi. Tapi kita tetap berjalan ke depan dengan percaya. Maka Tuhan yang menopang adalah Tuhan yang menyelamatkan kita. Dan sebagai penutup dalam tema membaringkan diri, kita perhatikan ayat ke-8 dan ke-9. Bangkitlah Tuhan, tolonglah aku ya Allahku. Ya Engkau telah memukul rahang semua musuhku dan mematahkan gigi orang-orang fasik. Dari Tuhan datang pertolongan, berkat-Mu atas umat. Bangkitlah Tuhan, tolonglah aku ya Allah. Mari kita bangkit. Karena Tuhan akan menolong kita. Mari kita bangkit. Seperti ayat yang ke-9. Berkat-Mu atas umat-Mu. Pintalah kepada Tuhan dengan yakin. Bukankah ada ayat yang sudah sering kita dengar dan ingat? Berbahagialah mereka yang tidak melihat, namun percaya. Mari kita landasi kehidupan kita dengan percaya. Sehingga dengan percaya, kita bisa membaringkan diri, menyerahkan itu kepada Tuhan. Karena Tuhan menopang kita dan Tuhan menyelamatkan kita. Tuhan memberkati. Amin. Mari kita menyatukan hati di dalam doa. Bapa yang penuh kasih, kami mengucap syukur untuk setiap kebaikan, kemurahan, dan keselamatan yang Kau anugerahkan kepada kami senantiasa. Hari ini kami belajar untuk bagaimana membaringkan diri dengan percaya bahwa Engkau menopang kami. Bahwa Engkau mendengar dan menolong kami ketika kami berseru kepada-Mu. Berkat-Mu atas umat-Mu. Berkat-Mu juga terjadi atas kehidupan kami secara pribadi, kehidupan rumah tangga kami, kehidupan kami bersama anak dan cucu kami. Kami percaya Tuhan. Maka mampukan kami Tuhan tidak menghitung seberapa jumlah musuh, persoalan, keterancaman diri kami. Tapi biarlah kami terus berseru kepadamu dengan percaya bahwa Engkau sanggup Tuhan. Menyatakan kemurahan, berkat, keselamatan, dan pertolongan untuk kami. Terima kasih Tuhan untuk kebenaran sabda-Mu yang telah kami terima. Karena Engkau hadir memberikan pertolongan. Maka kami yakin Tuhan Kau memberkati kehidupan Bapak dan Ibu Priyono, Ibu Ami Birowo, anak Amorisya, Ibu Sri Utami Suprapto, Ibu Margono, Bapak Nelson Andito, Bapak Ngatimin, Bapak Cahyo Mutadi, anak Naladipa Anasera, Bapak Sarun, Bapak Warsito Utomo, Ibu Endang Joko Triyono, Bapak Edwin Krusma Yulianto, Bapak Pendeta Emeritus Dwedi Nugroho, anak Nasya Alana, Ibu Ramijo, Saudara Gilbert, Ibu Susilowati, Ibu Frida. Demikian juga kami berdoa untuk Ibu Sarno, Ibu Tubira Sariman, Ibu Rusmiati Suharti, Ibu Murjangkung, Ibu Endang Karo, Ibu Kun Mariatin Subarti, Bapak Sadal Paulus, Bapak Kristian Dauriwu, Bapak Elias Sariman, Bapak dan Ibu Sunarto Saputro, Ibu Sardi Budi Santoso, Ibu Marti Utomo, Ibu Yatmiartini Rusi, Ibu Sri Suwarsi Rahayu. Kami percaya Tuhan, kasih-Mu memberkati, menolong, menyegarkan, dan menyehatkan kehidupan hamba-Mu ini. Demikian juga kami percaya Tuhan Kau memberkati keluarga yang mendampingi, rahmat berkat-Mu Tuhan, yang terus menyelamatkan, dan berkat-Mu saja yang berkelimpahan, sehingga di setiap kebutuhan dari keluarga yang mendampingi. Engkau yang hadir, mencukupkan semuanya Tuhan, sehingga menjadi berkat untuk kehidupan keluarga ini Tuhan. Kami juga berdoa untuk setiap pergumulan kami, kerinduan harapan permohonan kami, perasaan kami yang terluka, kesedihan kami, kedukaan yang kami rasakan. Tolonglah kami Tuhan. Jika di antara kami ada yang sakit, lemah, tak berdaya, putus asa, kami yakin Tuhan, Engkau memberkati dan menolong kami. Mampukan kami terus berseru, bersandar, dan percaya kepadamu Tuhan. Kami percaya Tuhan, Engkau memberkati kami. Dan Engkau memulihkan setiap kehidupan rumah tangga kami, kehidupan ekonomi kami, studi kami,
Kami percaya Tuhan Engkau berkati kami semuanya. Demikian juga Engkau berkati kehidupan anak dan cucu kami. Dalam pekerjaan keluarga mereka masing-masing, dalam studi mereka, dan apapun yang mereka kerjakan. Berkati dan tolonglah. Sempurnalah kasih-Mu Tuhan yang menopang mereka kini dan selamanya. Termasuk mereka Tuhan. Dalam apapun yang mereka harapkan dan rindukan Engkau menolong. Baik mereka yang ada di kota Yogyakarta, kota-kota di Indonesia, bahkan di kota yang ada di luar negeri. Berkatilah setiap kehidupan anak dan cucu kami. Kami yakin juga Engkau memberkati kehidupan GKJ Sari Mulyo Tuhan. Kasih-Mu yang terus menyatakan kuasa, berkat, dan kemurahan. Kami percaya Tuhan. Begitu juga untuk bangsa dan negara kami Indonesia, Engkau menolong. Engkau memberkati Tuhan, bangsa dan negara kami Indonesia. Di dalam nama dan kuasa-Mu ya Tuhan Yesus, kami naikkan doa ini dengan berserah, bersyukur dan percaya. Amin. Tuhan Yesus memberkati Eyang Kakung, Eyang Putri, Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anak kini dan selamanya. Amin.